Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan hidup kita sesuai dengan keinginan kehendak yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, dan tentunya hidup kita ingin hidup yang menjadi abdinya Allah, karena Allah menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Kita juga berkehendak berniat untuk kita menjadi ahli ibadah. Dari itu tekadkan ke dalam kalbu kita untuk senantiasa menghambakan diri ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar terus-terusan tentang bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah, meminta kepadanya untuk kita diberikan jalan terbaik untuk bisa mengabdi kepadanya dalam jalan yang lurus, jalan agama Islam dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, kita tekadkan dari dalam hati kita, lisankan dengan baik, dan kita mohonkan dengan panca indera kita maksimal untuk berusaha memaksimalkan penglihatan, pendengaran, hati, panca indera kita, dan kita mohonkan kepada Allah luruskan niat untuk hamba bermohon ya kepada Allah dengan doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa dan permintaan kita. Alhamdulillah, dari saum tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung hadir sini sehat walafiat, depan kiri kanan insya Allah dalam keadaan baik dan bahagia untuk tetap istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Di dunia maya sana lewat jalur saluran internet Zoom meetingnya udah hadir dari Cirebon, ada Teh Irin bersama keluarganya, dari Bogor Gus Jafar Sidik bersama keluarga, dari Cirebon juga hadir Ibu Hilda bersama keluarga, dan dari Bandung hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga. Elis dan Kang Indra dari Radio Kilait FM dan Bari Sumedang kelihatannya masih berusaha untuk bisa bergabung. Mudah-mudahan semua yang hadir dan semua yang bisa mendengar lewat jalur internet ataupun lewat rekaman video di Jinten TV, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan kepada kita, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang dituntun oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, istiqamah untuk terus-terusan berjamaah di jalan yang lurus yaitu Al-Qur'an. Dimulai dengan membaca, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, kemudian menikmati, dan insya Allah kita bersama-sama untuk menyebarluaskan Al-Quran. Karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi yuk kita sama-sama bertekad untuk menjadi orang terbaik menurut versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kita berusaha untuk mengejawantahkan dari yang kita pelajari ini menjadi amalan. Karena sebaik-baik manusia, kata Rasul, adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan yang paling banyak manfaatnya adalah mereka yang terbaik itu adalah yang umurnya panjang dan amalnya soleh. Amalnya bisa soleh kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dan kesolehan masing-masing itu takarannya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia melainkan Allah sendiri yang akan memberikan kemampuan kepadanya.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pada saat yang sama kita harus paham dan kita harus tahu bahwa Allah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan selama kita hidup. Ya, umur kita ini ditentukan jumlahnya, ditentukan tanggal mulai dan tanggal berakhirnya. Ada periodenya, ada masanya. Kalau ajal sudah nyampe, ajal sudah menjemput, maka tidak akan ada yang bisa mengundurkan barang sedetik pun ataupun memajukan. Ya, jadi jangan khawatir, hidup ini pasti akan mati. Ya. Kemudian dalam keadaan hidup ini kita rezekinya sudah dijamin dan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tertukar satu dengan yang lain. Jadi nggak usah gemper, nggak usah galau kalau rezeki lagi kita rasa sulit atau kita rasa sempit. Karena apa? Karena Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Dan kita sudah ada jatahnya masing-masing, tidak akan tertukar. Jangan perebut ya. Insya Allah Allah memberikan segala sesuatunya sesuai dengan kodar beliau, kadarnya Allah kepada masing-masing kita. Ya, kemudian dalam hidup ini kita juga diberikan kesempatan untuk mengabdi dan berbakti sesuai dengan kewajiban yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diwakilkan. Ya, ini penting Bapak Ibu, makanya kita perlu paham mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak kita lakukan. Mana anjuran Allah, mana larangan Allah. Dan itu semua dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akhlakul karimah beliau yang disampaikan melalui berbagai kesempatan. Intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyembunyikan kebaikan, tidak pernah menyembunyikan apa yang diperintahkan Allah, dan beliau menyampaikannya secara utuh ya kepada seluruh umat manusia. Adapun kita mampu menyerapnya baik banyak ataupun sedikit, nah itu adalah kadar yang diberikan pada diri kita masing-masing. Nah, berikutnya kita juga jangan lupa Allah sudah menentukan waktu hidup kita, Allah sudah menentukan rezeki kita, Allah juga sudah menentukan kewajiban dan tugas masing-masing yang tidak bisa diwakilkan, dan Allah mengatur segala sesuatunya serta mengawasinya, tidak pernah lelah, tidak pernah ngantuk, dan tidak pernah tidur. Gusti Allah boten sare. Jadi terus-terusan melihat kita. Jadi kita harus senantiasa dalam keadaan mawas diri bahwa kita ini dalam pengawasan Allah Subhanahu. Itulah ilmu yang sudah kita dapat sampai dengan hari ini. Dan kemarin kita sudah baca rangkaian ayat-ayat dari surat Al-Anfal, ya. Surat Al-Anfal dari ayat pertama sudah sampai ayat berapa kemarin, Bu? Sampai berapa? Nah, lah yang beda pendapat nggak apa-apa, mumpung di masjid ya. Sudah sampai ayat berapa kemarin? 73 apa 72? 73 sampai akhirnya apa, Bu? Ya, sampai 73. Berarti sekarang ayat 74 dan 75. 74 dan 75 adalah penutup surat Al-Anfal. Nah, sebelum surat Al-Anfal ini ditutup ya dengan membacakan 2 ayat, maka yuk kita ingat-ingat yang 73 ayat kemarin, ada yang nyangsang enggak? Ada yang menjadi ilmu enggak? Jangan-jangan masuk telinga kiri, bertelinga kanan. Ya, jangan begitu Bu ya. Nah, karena kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan 3 hal yang akan menjadikan pahala amal kita ini terus-terusan mengalir, yaitu ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah, dan anak soleh atau anak yang mendoakan kedua orang tuanya ketika sudah meninggal dunia. Yuk kita lihat dulu dari yang sudah kita baca di surat Al-Anfal ayat pertama sampai ayat ke-73 kemarin ya, kita sudah mendapatkan ilmu bahwa
Segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bagaimana cara berperang, bagaimana cara menghadapi musuh yang selalu dalam kehidupan dunia ini. Bagi Muslim, musuhnya itu akan selalu lebih banyak. Ya, 1 berbanding 3, ada juga 1 berbanding 2. Ya. Yang pasti musuh atau yang memusuhi Muslim ini akan selalu banyak. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengikuti apa yang diyakini oleh Muslim. Artinya apa? Yang baong di dunia lebih banyak daripada yang soleh. Yang jadi pertanyaannya, kita termasuk yang baong apa yang soleh? Itu aja. Hayangna disebut masuk yang soleh. Nyebutnya masuk yang soleh-soleha. Tapi kelakuan melanggar dan melanggar webunya, sekalinya dicarek mencari alasan untuk melakukan, sekalinya disuruh mencari alasan untuk tidak melakukan. Ya, itulah manusia. Ya, karena manusia sudah diberikan sifatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gawe nate berkeluh kesah. Ya, ibu pernah nggak keluh kesah bapak? Seringnya keluh kesah, diberi duit saeutik gajian, kurang kene, diberi apa namanya istilahnya kesempatan masih ngarahu. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan semuanya petunjuk lengkap. Jadi tidak usah alah aduh, tidak usah ngeresulo, tidak usah ngedumel, tidak usah hidup dalam keadaan merasa menderita. Justru harusnya kita selalu merasa bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, maka akan ditambahkan nikmat itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang merasa nikmat tidak bertambah, berarti kita kurang bersyukur. Ya. Dan jangan lupa kalau kita tidak bersyukur, berarti kita itu kufur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka bagi dirinya akan mendapat azab yang sangat pedih akibat perbuatan dirinya. Nah, di surat Al-Anfal kemarin sudah diberikan contohnya bahwa ketika berbagi ghanimah, berbagi antara pasan perang, ternyata di antara mereka ada yang tidak adil, ada yang mengambil lebih dari jatahnya, ya. Ada yang korup. Jadi yang korupsi itu bukan hanya zaman sekarang, Bapak Ibu, di zaman Rasulullah bahkan ketika dalam berperang pun ada yang korupsi. Baik korupsi dengan benar-benar menyembunyikan harta ataupun menyembunyikan sesuatu benda. Bahkan disebutkan ada seorang yang syahid, kemudian dia mati, dia di medan perang sudah membunuh beberapa orang kafir, tapi oleh Rasulullah dinyatakan bahwa dia ahli neraka. Ya, orang yang ikut berperang disebut ahli neraka. Sementara sahabat sudah menyebutnya, wah hebat si etama udah membunuh banyak orang, udah gagah perkasa di medan perang dan mati dalam keadaan terbunuh di medan perang. Tapi Rasulullah menyatakan dia ahlun nar, dia ahli neraka. Kenapa? Karena ternyata dia pada saat mengikuti perang, dia ingin merebut satu pin atau satu tanda emas dari seorang panglima perang atau seorang musuhnya. Maka setelah diambil, dia sakuin di jubahnya. Dia niatkan untuk tidak disetorkan ke Baitul Mal atau ke majelis atau ke Rasulullah, untuk dibagi secara merata kepada seluruh yang ikut perang. Nah, dan ternyata benar, begitu syahid, orang syahid itu Bapak Ibu kalau mati di medan perang itu tidak usah dikafani, tidak usah dimandikan. Langsung aja dikuburkan dalam keadaan seperti itu. Nah, dan ternyata kata Rasulullah, cek di dalam jubahnya, ternyata benar dia nyakuin sesuatu yang memang itu adalah harta ghanimah atau rampasan perang, berupa emas yang diambil dari salah seorang musuhnya yang sudah dia bunuh. Nah, itu yang syahid. Loh kita perang gente ibunya ngarasula nyalahkeun batur miminangna hayang asup surga dan cek malaikat Ridwan teh sorry layau kan gitu nyebutnya. Cuma mendikitukeun Bu. Kalau ditolak oleh malaikat Ridwan kira-kira kemana? Ada tempat lain nggak Bu?
Masih ada tempat lain namanya Al-A'raf. Ya, Bu ya. Kan udah kemarin dijelaskan di surat yang ketujuh Al-A'raf ya. Di tempat yang tinggi dia melihat ke surga bisa, melihat ke neraka bisa. Itu untuk sementara waktu sebelum divonis. Nah, begitu melihat ke surga dia bilang, Masya Allah, salam tentang surga. Ketika begitu lihat ke neraka, bilang mudah-mudahan ya Allah jangan sampai aku ke situ. Katanya kan gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu ada di mana nih? Hari kata Bapak Ibu kan, hari paum di mana? Abdi mahayangna di surga. Tapi kalakuan loh Bapak, pinarakaun ngomong-ngomong ibunya, tapi tersinggung ibu-ibu keur ngaji ge sabodo amat. Tersinggung kita kan hubungan ngaji ibunya, kecuali mun dagang tersinggung. Memang ulahnya. Keur ngaji mah tersinggung kudu nya. Jadi lamun ibu disalahkeun kuduna idhar dibaca ihfa, ulah sok nyengkelit Bu. Terus mau ngaji deh ya kapal salah wae cenah punya lain salah wae dan memang can bener gitu punya terus yuk jadi yuk kita sama-sama saling mengoreksi kalau saya salah bisa koreksi Bapak Ibu ada yang salah terbuka untuk saling mengoreksi gitu punya Pak minum teh punya mangga jangan sampai bengong-bengong aja Bu Bismillahirrahmanirrahim nah semangat meneruskan apa ya. Ya, ya, baik. Alhamdulillah. Jadi sekarang itu banyak fenomena kalau ada yang meninggal, orang suka bagi-bagi baik Yasin ataupun kitab ataupun yang lainnya termasuk mushaf Al-Qur'an. Sementara mungkin pada saatnya setelahnya begitu demikian banyak dipakai ataupun tidak dipakai terus rusak, ya, tercecerlah lembaran-lembaran Al-Quran, mushaf Al-Quran. Bagaimana sikap kita? Maka selamatkan, jangan sampai terinjak, jangan sampai ada di tong sampah, kan gitu ya. Bagaimana caranya? Dibakar. Tapi dibakarnya jangan sampai kita menimbulkan fitnah. Yuk kita sama-sama nih yang rusak-rusak, yuk kita di tempat yang baik ya berdoa dulu ya Allah ini membakar bukan benci tapi membakar untuk menyelamatkan maka dilakukan pembakaran dengan cara yang baik tapi kalau yang masih utuh nggak boleh ini yang lepasan-lepasan ya dan kita harus jangan menimbulkan fitnah intinya begitu ya jadi kalau kita membakar jangan menimbulkan fitnah yang menimbulkan fitnah yang seperti apa begitu mau dibakar kata-kata gue ngambil selembar digenci kopi kopi terbuat dari Al-Quran niatnya apa supaya lancar bacaannya itu hubungan anak ibunya jadi Bapak silahkan kalau ada yang seperti itu ya termasuk nih di tempat kita juga banyak nih nanti suatu saat kita ngadakan acara mungkin yuk kita bersih kita atau lebih baik lagi kita kemas dan boleh kita serahkan ke tempat percetakan Al-Quran untuk direcycle dicetak lagi di sana tapi kan banyak kalau perintil di bawah kalitilnya ya begitu Pak boleh membakar tapi jangan satu mushaf penuh ya ini punya satu lembar titik selamatkan bahkan dulu saya lagi kecil ya kalau ngaji itu biasanya ada temen yang susah baca Al-Quran kemudian dia ngambil satu lembar diduruknya dibikin kopi diminum supaya lancar itu nggak ada hubungannya perkara mungkin dia kebetulan terus jadi dapat ya itu wallahu a'lam ya kelihatannya ibu-ibu nggak pernah begitu makanya nggak lancar ini ya oh ya terus Bu baik Bapak Ibu ya yuk kita nikmati apa yang sudah kita dapat sampai dengan surat Al-Anfal cukup kan itu nah jadi sampai dengan surat Al-Anfal kita sudah membaca kemarin bahwa Rasul pernah menegur para sahabat dalam hal berinteraksi terkait dengan harta rampasan perang
Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pedomannya. Dan ketika dilakukan pembagian itu ada juga yang terjadi, dan ini diberikan teguran kepada Rasulullah dan kepada umat semuanya bahwa sebenarnya yang sudah diatur Allah tinggal melaksanakan, tidak usah banyak pemikiran. Jadi kalau sudah perintah Allah, katakanlah ghanimah itu seperlimanya adalah untuk Rasul dan Baitul Mal, maka jangan ragu-ragu, setorkan saja, berarti 20%. Sisanya yang 80% dibagi kepada semua yang ikut berperang. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ternyata waktu itu ada juga hal yang menimbulkan apa yang disebut dengan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seseorang yang menjadi tawanan, harusnya kalau dia tidak beriman kemudian dia dibunuh saja. Nah, artinya apa? Dia akan berkhianat. Ternyata enggak, dilakukan tebusan, ditebus. Dan itu adalah tebus menebus, itu adalah ajaran jahiliyah. Jadi dulu kalau ada yang tertawan maka ditebus. Siapa yang menebusnya? Keluarganya. Ya. Contoh teladannya bahwa yang ditebus itu ternyata adalah salah seorang menantu Rasulullah. Jadi menantu Rasulullah, suaminya Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, beliau tertangkap di medan perang Badar. Tertangkap, artinya tertawan, tidak dibunuh, dibawa. Nah, dibawa. Begitu dibawa ke Madinah, kemudian Rasulullah sampaikan, silahkan bagaimana nih caranya. Dilakukanlah musyawarah. Sayyidah Abu Bakar menyampaikan gimana kalau diberikan kesempatan kepada mereka, keluarganya, untuk menebus. Kemudian Sayyidina Umar berkata, enggak Rasulullah, udah habisin aja, karena memang sudah hianat kalau tidak mau bertobat. Ya. Tapi apa yang terjadi? Saran Abu Bakar yang dipakai, karena Syedih. Kemudian dilakukan, kalau yang namanya Dede tebusannya 500 juta. Nah, kalau yang namanya Bu Edi, ya ini lebih mahal nih, 110 juta, kan gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang namanya menantu Rasulullah ini kemudian dia ditebus. Siapa yang menebusnya? Putri Rasulullah, yaitu istrinya. Waktu itu istri atau seorang istri dan seorang suami masih belum dilarang kalau berbeda agama. Tapi setelahnya ditebus itu, dan tebusannya itu berupa apa Bapak Ibu? Berupa kalung. Kalungnya punya siapa? Punya istrinya Rasulullah, almarhumah Sayyidah Khadijah. Rasulullah nangres, cek bahasa orang menangis, ya Allah, ini anakku namanya Zainab menebus suaminya yang tertawan di medan perang Badar dengan emas yang terbuat dengan kalung yang terbuat dari emas, dan itu adalah milik istriku yang diserahkan kepada anakku. Kabayang tuh Bu? Nah, kurang ajar ya Bu, berarti sisa laki nantinya punya geus eueuh pisan ras-rasan. Dan apa yang terjadi, si suaminya nanti Bu masuk Islam apa enggak? Masuk Islam, tapi setelahnya lama. Nah, masuk Islam tapi setelahnya lama, dan waktu itu turun perintah untuk bercerai antara suami istri yang tidak beriman, maka Zainab pulang ke Madinah, si suaminya tetap masih dalam keadaan kafir dan bercerai. Nah, nanti kemudian masuk Islam, setelahnya tidak menjadi tidak menjadi suaminya. Kemudian Siti Zainab sendiri kemudian setelah ke Madinah dinikahi oleh siapa Bu? Siti Zainab tidak menikah lagi. Tapi ada dua putri Rasulullah juga yang nasibnya sama, ya, yang kemudian menjadi janda, kemudian dinikahi oleh siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa namanya Bu? Ruqayyah dan Umi. Berarti ada berapa tuh Bu? Putri Rasulullah yang sudah disebut 3. Satu lagi putri Rasulullah, Fatimah, dinikahi oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, itu dalam cerita peperangan tentang kisah ini di Al-Anfal muncul. Nah, ketika membagi itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan, artinya pelajarannya dari Allah, seseorang yang berbuat tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah, maka akan ada konsekuensi, akibat. Akibatnya apa yang terjadi di perang Uhud? Kalah. Karena apa? Mereka memperebutkan
ghanimah, dan mereka sebagiannya ada yang munafik. Setelah masuk Islam dia berkhianat kepada ajaran agama Islam. Jadi jangan lupa Bu, Bapak, yang namanya munafik itu adalah pasti orang Islam. Orang di luar Islam nggak bakal munafik karena mereka udah jelas-jelas kafir. Jadi munafik itu adalah orang Islam yang berkhianat kepada Islam. Jadi jangan sampai kita itu menuduh munafik kepada orang kafir, nggak ada hubungannya. Munafik itu adalah dia sudah mengaku Allah tapi tidak menjalankan perintah Allah. Kalau ngomong dia bohong, kalau berjanji tidak ditepati, dan kalau diberi amanat dia khianat. Dan itu Muslim. Jangan lupa Bapak Ibu. Ya. Tapi sejelek-jeleknya orang munafik lebih bawah dasar di dalam nerakanya dibanding orang-orang kafir. Ya. Adanya juga ditempatkan di neraka paling dalam, asfala safilin. Ya. Kalau kata teh apa siapa Bu? Ike Nurjana, ya kan? Disebutkan kumaha Bu? Neraka paling dalam tersedia bagi orang munafik. Kira-kira Bapak Ibu termasuk yang munafik enggak? Kayaknya kalau disebut munafik ngamuk, padahal kelakuan anak iya, nyebutnya. Kemarin ada sebuah berita bahwa kenapa katanya kalau orang ditangkap oleh kejaksaan atau oleh KPK atau oleh kepolisian sebagai koruptor yang tadinya mukanya cerah cemerlang, kemudian tahinya ditutupi, mukanya hanya kelihatan matanya aja gitu. Tidak mau mengangkat muka. Nah itulah dia ngomong bohong, kemudian dia khianat terhadap amanat, dan dia berjanji tidak ditepati. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu apa itu korupsi, korupsi adalah orang yang melakukannya itu khianat terhadap amanat, dia tidak menepati janjinya, dan dia ngomongnya bohong. Apalagi sampai cocok rokok yang bukan haknya. Ya. Nah, dari akibat itu maka Allah memberikan pelajaran kepada kita, apapun yang kita lakukan akan balik kepada diri sendiri. Yang baik akan mendatangkan yang baik, yang jelek akan mendatangkan yang jelek. Nah, itulah yang mungkin harus kita ambil sebagai pelajaran. Dan jangan lupa, ketika kita mengambil pelajaran dari itu, ada satu istilah yang disebutkan di ayat-ayat terakhir dari surat Al-Anfal itu, yaitu ketika mendapati satu orang sabar, maka bisa mengalahkan berapa Bu? 10 orang yang kafir. Ya, kafir ya. 10 orang yang sabar bisa mengalahkan orang yang kafir. Tapi kalau di dalam kesabarannya itu ada unsur-unsur kemunafikan atau ada unsur-unsur yang sifatnya galau, ya, kesabaran yang tidak sabar benar gitu ya, kesabaran yang ada kan suka ada yang ada batasnya gitu ya, kesabaran yang dia itu kadang sabar kadang tidak, maka yang demikian itu hanya bisa mengalahkan dua orang. Jadi kalau yang sabarnya benar bisa mengalahkan 10 orang kafir, tapi kalau yang sabarnya kurang benar ya, maka hanya bisa mengalahkan 2. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di perang Badar, yang terbunuh dari pihak umat Islam ada berapa Bu? Sedikit ya. Dari umat kafir berapa? 70. Sebaliknya waktu di perang Uhud yang terbunuh dari umat Islam ada berapa? 70. Itulah konsekuensi, dan Allah memutarbalikkan dunia, memberikan memutarkan apa yang menjadi kodrat manusia. Ketika dia berbuat salah atau benar, pasti dia akan alami ketika masih di dunia, apalagi nanti sesudah dia di akhirat. Jadi yuk kita teruskan berbuat baik. Hari ini yuk kita tutup surat Al-Anfal ayat ke-74 dan 75 dengan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-74.
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dua ayat dari ayat terakhir surat Al-Anfal sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang soleh bagi kita semua, dan yang salahnya diampuni dan diberikan kesempatan untuk terus belajar memperbaiki apa yang menjadi bagian dari kebenaran Al-Quran ini bagi diri kita masing-masing, sehingga kualitas bacaan kita makin hari makin baik. Yuk kita setelahnya kita membaca, kita pahami dari tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita coba petik apa yang bisa kita amalkan sampai dengan kita mendapatkan kenikmatan dan nanti kita sampaikan kepada semua manusia di sekeliling kita, insya Allah. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah. Nah, ingat Bu, ada 3 kata yang tidak boleh tidak harus selalu bergetar dalam kalbu kita, yaitu orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad. Ya. Dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, yaitu orang-orang yang menolong sesama, ya, kepada orang yang hijrah. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi ciri orang yang beriman ini di ayat ini ada 4. Yang pertama, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berhijrah di jalan Allah. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Dan yang keempat, menolong orang yang membutuhkan. Ya, kalau orang Bandung banyak nulungan orang Mekah menghijrahkan dia, ya. Kan tidak hijrah sekarang, tapi yang membutuhkan pertolongan kita. Nu hijrah ke Garut, ditulungan, di dia dikawinkan Bu Agus kaulang dia. Itu menolong Bu. Jangan lupa ya Allah, abdi tetes menolong aya nu hijrah di Garut ka dia bulan doler, kawinkan jeung itu hijrah, ya, hijrah
Jihadnya apa? Menikahnya dengan cara yang benar, begitu ya. Kemudian berkeluarganya benar. Kemudian dalam rangka melaksanakan keimanan. Jadi bisa saja setiap diri kita itu menjalankan 4 hal dalam satu urusan, dalam satu kemasan, dalam satu paket. Beriman, berhijrah, berjihad, menolong orang lain. Gimana caranya? Ngawinkeun anak kan pendatang, kemudian dengan cara iman, dan lillahi ta'ala dengan berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu punya, jangan dibayangkan kalau berjihad itu perlu bawa pedang, bawa pedil, enggak. Ya, berjihad itu adalah melaksanakan sesuatu secara benar, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika ada tantangan, maka dia hadapi dengan apa yang menjadi tekad bahwa berdasarkan iman dan keyakinan itu semua adalah ujian. Yang muncul adalah tawakal ketika kita berbuat jihad kepada Allah, karena pasti akan ada yang namanya tantangan. Ya, sebelum tawakal kita lakukan dulu yang namanya sabar. Kemarin kan perintahnya begitu. Sabar menghadapinya, dan ketika kita sudah bersabar dan maksimal tapi kita masih tetap juga gagal maning, kalau kata si Sean gitu ya. Gagal maning, maka tawakal ala Allah. Orang yang bertawakal akan mendapatkan solusi dari Allah dan akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, sekarang lagi banyak beredar di viral ya, di media atau di YouTube ataupun di berbagai media sosial, banyak orang yang sedang dicerminkan sedang bertawakal dan mendapat rezeki yang melimpah. Seorang anak yang sedang duduk aja Bu, menunggui dagangannya milik ibunya. Ya, ibunya seorang janda karena orang tuanya sudah meninggal, suaminya ya. Kemudian si anak itu jualannya itu sambil sekolah. Begitu lagi jualan, namanya anak, dari malam itu membantu ibunya membuat kue. Ya. Kemudian kuenya dijual, dan ketika dijual ya, di jam istirahat ternyata dia ngantuk. Ya. Kalau seandainya diujinya dengan cara hilang itu barang semua, karena itu hilang semua karena dia ngantuk, mungkin dia, ya Allah, aku sedang belajar, aku sedang berdagang tapi ngantuk, wajar karena barangnya hilang. Ini enggak Bu, sedang ngantuk itu tiba-tiba ada katakanlah Pak Tatang, Pak RW ngalungkan duit 500.000 di belakang dia. Tanya, nah, itu uang di belakangmu, ambil. Nah, itu bukan uang saya mau dari tadi juga jualan belum laku nih, belum habis, dan dagangan saya kalau dibeli pun nggak bakal nyampe 500.000. Apa yang terjadi? Benar bukan uang kamu, ambil aja, kan nggak ada yang punya. Enggak, itu bukan uang saya, kata si anak itu ya. Dia bertawakal kepada Allah meskipun belum laku dan ada peluang duit banyak, tinggal nyakuin. Apa susahnya? Ternyata dia tolak. Apa yang terjadi? Aku uji kamu, ternyata kamu orang jujur. Nih, duitnya buat kamu. Saya beli seluruh dagangannya. Ini saya sampai merinding kalau itu. Dibeli dagangannya oleh si Pak Tatang ini Bu ya. Dibeli dagangannya, kemudian duitnya dikasih, dan dagangannya itu tidak diambil. Kamu jual lagi ini barang, ya, si kue itu, dan aku sudah beli ya, silahkan jual. Bayangkan Bu, keuntungan tidak disangka. Barangnya terjual, dibeli semua, kemudian setelah dibeli disuruh dijual lagi oleh dia, untuk dia, dan dia dapat duit akibat ketawakalan dan kejujurannya ketika diuji dengan kebaikan. Kira-kira lamun ibu diuji gitu kumaha Bu? Jangankan gitu, ibu memangis ada 10.000 oke kancang diinjak kenal punya mungkin batur kakara dicopot. Terus gitu Bu. Asli itu Bu ya. Makanya yuk belajar tawakal ya. Jadi di ayat ini disebutkan mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Jadi kalau sekarang kita susah hidup, pastikan bahwa kita belum tawakal. Kalau kita sekarang susah hidup,